Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, dan pada kesempatan kali ini kembali kami menyajikan soal-soal pembahasan untuk uji kompetensi dalam hal moderasi beragama. Harapan kami apa yang kami sajikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberi kemudahan pada kita semua. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini atau berkunjung di channel ini, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Kami harapkan dukungannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga silakan klik lonceng notifikasinya untuk agar kami terus semangat dalam membagikan soal-soal atau info-info positif lainnya, dan agar kami terus bersemangat untuk membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas supportnya terhadap channel ini. Baiklah, seperti biasa, mari kita awali pembahasan kita ini dengan bersama melepaskan lepas Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan pengertian radikalisme beragama, karena pemahaman yang tak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radix atau asal tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang pas adalah: pilihan jawabannya A. Gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak ialah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran atau politik, agama, dan sebagainya. E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Soal yang berikutnya, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderation, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebagai berikut. Pilihan jawabannya: A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Soal yang berikutnya, menggambarkan watak Islam ialah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakan, ucapan ataupun pikirannya. Hal berikut merupakan pengertian dari pilihan jawabannya: A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu moderasi beragama. Soal yang selanjutnya, ruang lingkup moderasi beragama antara lain. Pilihan jawabannya A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, B.
keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Soal yang berikutnya, yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, E. Akomodatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu humanisme. Soal yang selanjutnya, moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Lalu dari uraian tersebut ini merupakan penerapan daripada A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu moderasi dalam akhlak. Soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah, D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada poin D, yaitu individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Soal yang selanjutnya, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan dan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu reedukasi. Soal yang selanjutnya, saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiologi Imam Prasojo menemukan fenomena perumahan yang khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang-orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya tak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas, berikut yang termasuk sikap ekstremis beragama adalah A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh, B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain tapi cukup menghormatinya, C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat, D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan.
Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada poin yaitu mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Soal yang selanjutnya. Diriwayatkan Imam At-Tirmizi, beliau Rasulullah SAW pernah mengatakan, betapa indahnya engkau wahai negeriku, yakni Mekah. Betapa saya sangat-sangat mencintai kamu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, tentu saya tidak akan bertempat tinggal selain dirimu. Ucapan ini dilontarkan Nabi Muhammad SAW saat keluar dari kota Mekah, seraya berlinangan air mata. Rasulullah sangat terpaksa meninggalkan negeri tempat tumpah darahnya. Perilaku Rasulullah pada kisah tersebut, apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah: pilihan jawabannya A. Pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus hukum yang menjeratnya. B. Memprioritaskan barang-barang impor dari luar negeri yang sangat baik kualitasnya. C. Mendukung suku dan agamanya meskipun berada di pihak yang salah. D. Mempertentangkan antara ajaran agama yang dianutnya dan hukum yang berlaku di negaranya. E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat keagamanya. Soal yang selanjutnya. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lainnya yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu eksklusivisme beragama. Soal yang berikutnya. Pada dasarnya, semua umat beragama, atau dalam hal ini manusia sebagai pelaku, sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif, hal itu telah menjadi ajaran semua agama yang termaktub dalam kitab atau dalam teks-teks kitab suci masing-masing. Meletakkan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violence dan war. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai main drive, premium mobile, dan fast factor kekerasan yang mereka lakukan. Dari narasi di atas, yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah pilihan jawabannya A. Dogma atau belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Soal yang selanjutnya. B.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu falsafah bangsa Indonesia memang harus selalu dijaga dan diterapkan. Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama. Jika suku dan ras, salah satu hal untuk menjaga kerukunan itu ialah melalui forum diskusi dan dialog lintas agama dan budaya. Tujuan dari dialog lintas agama adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama, sehingga terwujud kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kestabilan politik. Terkait dengan narasi di atas, berikut ini yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah pilihan jawabannya. A. Tujuan dialog adalah untuk belajar. B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan partner. C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. D. Memberikan kritik terhadap dirinya sendiri. E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu tidak boleh mencoba atau mengalami agama partnernya. Soal yang selanjutnya, Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu pilihan jawabannya. A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagai sebagian daripada iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara. Antara lain, pilihan jawabannya A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Soal yang selanjutnya. Diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam pilihan jawabannya moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Soal yang selanjutnya. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan intoleran beragama. B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan juga lingkungan. B. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi atau Al-Quran
sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu mengedepankan intern beragama. Soal yang selanjutnya, faktor penyebab radikal kecuali A. Inklusif, B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa-masa tertentu, C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, D. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu inklusif. Soal yang selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dika dan Riko adalah sahabat. Mereka berbeda agama. Dika beragama Islam, Riko beragama Kristen. Suatu saat, Diko diajak untuk mengikuti ibadah sesuai keyakinan Riko. Namun dengan sopan, Diko menolaknya dengan baik. Hal itu menunjukkan Hal itu menunjukkan Dika mengamalkan. Pilihan jawabannya surat Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, B. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4, C. Al-Quran surat An-Nas ayat 1-4, D. Al-Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu Dika mengamalkan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Soal yang selanjutnya, ketika saya berkeyakinan memiliki pengetahuan bahwa jilbab itu wajib, maka saya akan. Pilihan jawabannya A. Mengkaji ulang pengetahuan saya atas jilbab ketika ada yang mengatakan jilbab tidaklah wajib, B. Menyalahkan orang yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, C. Menyalahkan orang yang tidak berjilbab, D. Berdialog dengan mereka dan yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif berbeda. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita kali ini dalam soal uji kompetensi moderasi beragama. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberi petunjuk, memberkahi, meridhoi, dan memudahkan setiap gerak langkah kita. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.